Dulu saya pakai sepeda, Pak. Pakai Saya sepeda. pernah datang sebuah meeting di Surabaya. Saya pakai sepeda motor, jas hujan saya untuk menutupi batik saya supaya tidak kena hujan. Jadi saya datang ke acara itu dalam kondisi basah. Halo, selamat sore teman-teman ngopi-ngopi. Kembali lagi di channel ngopi-ngopi. Sekarang ini entah kenapa saya begitu bersemangat ya teman-teman, karena selain sangat spesial, tamu kita kali ini itu sangat luar biasa banget. Jadi sebenarnya gapnya itu sudah levelnya sudah nasional bahkan internasional ya. Makanya kita bersyukur banget bisa mendatangkan figur ini di sini, dan saya harap dari obrolan ini banyak sekali value yang bisa teman-teman ambil ya, terutama tentang usaha, karena kita akan membahas dengan sosok yang sudah hadir pada sore hari ini itu dengan tuntas ya, mulai dari A sampai Z sampai ke angka-angkanya juga kita akan bahas di sini. Dan dengan hormat saya persilahkan untuk langsung saja ya kita ngobrol. Selamat sore Mbak Waris ya. Selamat sore, betul. Oke, terima kasih banyak Mbak Waris, saya sampai gemeter nih teman-teman karena begitu luar biasanya beliau itu ya. Terima kasih banyak udah hadir di podcast kita. Kita pengen ngajak atau pengen berdiskusi dengan sampean berkenaan dengan semua hal yang sampean pernah geluti hingga pencapaian sampean sekarang ini. Yang secara umum teman-teman, Mbak Waris ini adalah ketua IKM Mbak ya, di Bangkalan. Pak, nanti kita akan diskusikan apa itu IKM, UKM atau jenis-jenis usaha yang lain dengan beliau. Namun pertama kita tetap penasaran banget sama personal ya, personalitinya Mbak Waris yang orangnya begitu humble dengan kesuksesannya yang luar biasa sekarang. Oke, Mbak Waris, kita kepo nih tentang ininya sampean, tentang kisahnya sampean mungkin, tapi lebih tepatnya mungkin bisa diceritakan dari kecil sampean tuh orang mana gitu, asli mana, terus pendidikan gitu mungkin Mbak Waris. Baik, terima kasih banyak ya Mas Dion. Makin Mas Makin. Mas Makin. Iya. Oke, Mas Makin, terima kasih banyak ya. Nah, saya ini berasal dari desa terpencil, yaitu dari Dusun Perobungan, Desa Tengkundaja, Kecamatan Kelampis, Kabupaten Bangkalan, Madura. Subah. Nah, dari situ saya lahir, kemudian saya pendidikan saya dari SD, saya di SDN Batur 3, kemudian saya di MTS Kelampis dan Man Bangkalan, lalu saya kuliahnya di Perbanas Surabaya. Subhanallah, sampean Perbanas. Itu depan kampus saya banget itu, Pak. Unitomo. Oh, kita tetanggaan. Tahun berapa sampean kuliah? Saya 2007. 2007, saya 2013 lah ya. Ayolah, nggak terlalu jauh. Oke, Mbak Waris, berarti pendidikan sampean rata-rata masa kecil tuh di Bangkalan, Mbak ya? Betul. Dari TK. Dari pesantren. Pesantren, mondok. Ya, dari kecil saya udah di pesantren. Itu kelas 5 saya udah ada di Perobungan, tuh ada pesantren di Perobungan. Kemudian saya MTS-nya itu di pesantren juga di Rodatul Ulum Kelampis. Terus Man Bangkalan, sekolahnya saya pesantrennya di Pondok Pesantren Al Hidayah 1 Cengkebuan Bangkalan. Kemudian saya kuliah di Perbanas, di pesantren lagi karena nggak boleh ngekos sama orang tua. Di pesantren mana Mbak Perbanas? Di Perbanas saya pesantrennya di Jalan Jakungan 1 nomor 9, itu Pondok Pesantren Darus Saadah, itu Madrasatul Quran. Jadi menghafal Al-Quran di sana. Oh, berarti sampean hafizoh. Amin. Keren ya. Ya Allah, jadi memang sorry Mbak ya, saya nervous banget karena saya gak nyangka bisa ngobrol dengan Mbak Waris ini. Kita akan banyak berdiskusi tentang dunia usaha, teman-teman. Mbak Waris, ini banyak nih teman-teman yang tertarik dengan sampean tentang bagaimana akhirnya sampean bisa ada di titik ini, seorang entrepreneur yang sangat sukses teman-teman. Terutama kita pengen tahu tentang IKM sih Mbak. Kan sampean sekarang lagi jadi ketua IKM di Bangkalan. Kira-kira apa itu IKM dan seluk-beluknya? Baik, IKM itu artinya, itu singkatan ya, artinya industri kecil menengah, di mana di situ pelakunya adalah orang yang memproduksi sebuah produk dan memiliki merek, dan produk itu
produk yang tahan lama. Maksudnya dia bisa dipasarkan di supermarket atau minimarket seperti itu. Jadi seperti produk gorengan atau sosis boleh nggak? Itu nggak masuk IKM. Kecuali sosis tapi diinovasi, misalkan nih sosis rasa jeruk gitu kan belum ada kan. Nah, itu bisa masuk jadi IKM. Enggak itu. Jadi kayak makan daging sambil dikasih jeruk gitu ya mungkin, karena kalau sosis rasa jeruk. Ya, Oke, berarti tadi saya nangkep kalau IKM itu adalah industri yang dimana dia memproduksi tahan lama, Mbak ya. Terus ada mereknya. Terus apa lagi, Mbak? ada izin-izinnya. Nanti kita akan bantu untuk perizinan secara free, di mana seperti PIRT untuk makanan tuh ada PIRT, kemudian ada halal, ada BPOM, tergantung produknya apa. Kalau misalkan produknya tidak butuh BPOM ya sudah cukup PIRT dan halal gitu. Tapi kalau butuh BPOM juga kita akan bantu sampai ke perizinan BPOM. Ada juga yang NIB, IUMK, itu ada semua perizinan seperti itu nanti akan dibantu secara free oleh teman-teman IKM. Luar biasa. Kalau saya sih malah asing banget, teman-teman, saya nggak paham tuh di NB apa tuh, saya nggak ngerti banget. Tapi berarti itu secara keseluruhan Mbak Waris, tuh pengusaha-pengusaha di Bangkalan itu anggotanya sampai? Betul, anggota saya. Jadi pengusaha yang ada di Bangkalan itu bergabung di Forum IKM Bangkalan, anggota saya. Anggotanya orang top-top semua, teman-teman. Kan Bangkalan ini terkenal dengan kota kuliner, Ya. gitu, Mbak ya. Itu berarti IKM di Bangkalan tuh juga membawahi banyak sekali kuliner gitu. Betul, banyak. Keren. Oke, kalau kita cerita-cerita tentang tadi itu, Mbak Waris, pengen deh kita mengulik sejak kapan sampean menggeluti atau tertarik lah dulu, awal-awal sampean tertarik ke dunia usaha tuh sejak kapan? Sampean mahasiswa tuh ya, apalagi hafidhoh gitu kan, kok bisa sampai ke sini tuh awal-awal juga? Ya, memang saya orangnya ulet ya. Kemudian kenapa saya bisa jadi larinya ke usaha itu karena memang dari keterpaksaan saya, di mana saya diberikan prinsip oleh orang tua saya, kalau mau kuliah itu harus cari uang sendiri. Sampean digitukan? Iya, jadi itu menjadi tantangan untuk saya. Saya kuliah itu mendapatkan beasiswa prestasi. Tapi kan kita butuh makan, butuh biaya-biaya tugas, beli buku dan perlengkapan, itu juga membutuhkan uang. Hal-hal di luar akademik gitu ya? Betul, akhirnya dengan terpaksa saya harus berjualan produk yaitu batik, waktu itu batik Madura. Karena memang tujuan saya untuk mengangkat produk batik Madura ini yang bagus dan bisa go internasional waktu itu. Bukan hanya untuk bisa saya dapatkan uangnya, tapi juga bisa mengangkat produk itu sendiri. Berarti batik itu adalah usaha pertamanya sampean, Pak Wan? Iya, betul. Waktu kuliah? Dan sampai sekarang. Biasa, luar biasa banget teman-teman, Mas. Ya, sehingga itulah mungkin ini ya awal mula sampean mengenal dunia usaha dan sampean tertarik udah di sana. Ya, akhirnya karena memang itu adalah hobi dan niat serta tujuan saya yang pertama, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan dan kesenangan sendiri, kesenangan pribadi. Untuk saya kepuasan, iya. Ketika sampean lulus akhirnya Terus di batik ini terus. iya, saya di batik ini dari semester 2. Saat di bangku kuliah semester 2, saya sudah berani memasarkan batik Madura ini ke Australia tahun 2008. Itu gimana tuh awal sampean dari awal buat jualan batik hanya untuk bantu perekonomian pas kuliah bisa sampai nembus pasaran internasional itu gimana, Mbak Waris? Iya, karena memang tujuannya itu ini untuk dipasarkan sampai go internasional. Memang sampean Punya niat seperti itu dari mulai mau menjual produk ini, mau memperkenalkan produk ini, memang tujuannya saya ingin mengharumkan Indonesia di mata dunia. Seperti itu. Optimis sampean bisa Iya, membawa batik itu. iya tentu. Karena optimis itu yang membawa saya sampai gue benar-benar go internasional. Apa yang buat sampean yakin di awal-awal sampean usaha batik itu kalau usahanya sampean ini bisa nembus sampai level internasional? Apa karena produknya atau karena tim yang sampean punya atau apa, Pak?
Karena produknya. Produknya bagus banget ya, Mbak. Karena produk yang saya bawa, saya yakin produk saya ini bagus, terbaik, pertama dan satu-satunya di dunia. Subhanallah. Gitu. Kemudian karena saya juga orangnya yang benar-benar ulat, jadi saya yakin dan percaya diri dengan diri saya bahwa saya itu bisa. Sampean itu simbol orang Madura banget, ulet itu. Ya. Madura itu kan kalau sudah ini kekeh gitu. Apapun yang terjadi, produk batik itu, batik Madura yang saya bawa itu harga mati buat saya. Mbak, kalau saya kan kemarin sudah lihat tuh ininya sampean yang diundang Andi F. Noya, dan katanya yang sampean usaha batiknya sampean itu ada aromanya gitu, Mbak ya. Iya. Gimana tuh? Cerita. Itu batik saya itu namanya batik aromaterapi, artinya batik tulis Madura yang memiliki aroma wangi khas rempah Indonesia. Gitu, jadi ada rempah-rempahnya dan bermanfaat juga. Itu disemprotkan ke batiknya. Itu ada teknik pencelupan, kemudian dibungkus, Berarti nyatu tuh, Mbak. iya menyatu dengan kayak gitu. Kemudian ada ratus, jadi batiknya diratus. Memang mengikuti tradisi zaman dahulu ibu saya seperti itu. Jadi batik-batiknya itu diratus pakai dupa. Jadi saya mengikuti itu. Keren banget sih teman-teman. Jadi saya juga baru tahu gitu ketika Mbak Waris cerita tadi tentang perjalanannya sampai ke Big Circle tentang batik aromaterapinya. Dan itu menurut saya jangan-jangan itu satu-satunya, Pak ya. Ya memang Batik. pertama dan satu-satunya di dunia. Subhanallah. Keren banget, dan sampean tetap melakukan itu sampai sekarang. Betul. Menjadi ladang rezeki buat saya dan keluarga saya. Pantesan jadi ketua IKM teman-teman, karena ya beliau begitu uletnya, terus jangkauannya udah kemana-mana, ditambah dengan organisasinya yang sangat kuat gitu kan. Oke, kita kembali tadi ketika kuliah sampean setelah menjalani, sampean diundang ke Big Circle tuh tahun berapa berarti ya? 2018. 2018 itu sekitar 6 tahun setelah sampean lulus. Ya, sekitar itu apa? Dan setelah lulus, selain sampean aktif di batik, itu apa yang sampean lakukan? Iya, saya selain diaktif di batik, ya saya tetap aktif di batik, kemudian di organisasi seperti Forum IKM Bangkalan, saya sendiri jadi ketuanya itu, kemudian saya juga di Muslimat, NU, kayak gitu juga. Saya tidak melupakan tradisi itu di daerah, karena di pedesaan ya saya tinggalnya. Kemudian saya juga aktif di organisasi APBJ, namanya Asosiasi Pengrajin Batik Jawa Timur. Terus APBBI, Asosiasi Pengrajin Batik Indonesia, juga saya aktif di situ. Kemudian di Eksportir Republik Indonesia, ada Eksportir RI, saya juga aktif di situ. Banyak sih ya. Kemudian saya juga jadi binaannya Bank Indonesia dari tahun 2019, dan saya juga masuk IKRA. IKRA itu Industri Kreatif Syariah Indonesia. Itu saya juga masuk di IKRA. Di Madura yang masuk IKRA itu cuman saya waktu itu. Dan alhamdulillah dari IKRA produk saya sudah nyampe ke berbagai 5 negara, dan tujuannya nanti bisa masuk di 5 benua. Keren banget. Banyak sekali yang bisa saya dapatkan dari pengalaman yang berharga buat saya. Dari produk saya sendiri itu bisa membawa saya keliling di berbagai negara. Subhanallah. Oh ya, kalau soal keliling di berbagai negara emang saya sudah dengar ya dari banyak teman-teman sampai ke negara-negara mana aja. Tapi yang buat saya itu akhirnya geleng-geleng gitu, gak tak speechless gitu ya. Waktu beliau itu cerita di organisasi-organisasi ini aktif semua, sampai Anda eksportir, sampai jadi binaan Bank Indonesia. Itu nggak biasa banget, bahwa itu spesial banget. Alhamdulillah. Itu kesuksesan yang ekstrim, dan mungkin itu menjadi bagian ya dari rahasia besar kesuksesan sampean ya, aktif di banyak organisasi itu, Mbak. Ya, salah satunya seperti itu, karena memang dari organisasi kita banyak sekali belajar dan mendapatkan ilmu, serta mengenal banyak karakter teman-teman kita. Kemudian kita juga bisa menimba banyak sekali pengalaman dari yang senior-senior. Kita banyak belajar dari pengalamannya mereka semua. Dari situ kita bisa menjadikan diri kita itu tetap powerful dalam kondisi apapun.
Tuh teman-teman, kalau pengen sukses nih, salah satu tips dari Mbak Waris itu ikut organisasi, Mbak, Iya. berkaitan. Kalau teman-teman di usaha berarti apa tuh organisasi yang berkaitan dengan itu, entrepreneur, ya IKM ini dan lain sebagainya. Berarti sampean aktif di organisasi itu dari dulu, Mbak? Dari dulu, dari kecil, dari MTS itu saya udah jadi OSIS. Aduh, tiap. Kemudian sampai ke MAN itu saya juga jadi OSIS, sampai kuliah saya juga jadi BPM. Jadi bukan sukses yang overnight ya, yang kesuksesan yang dimulai beberapa waktu lalu ya, tapi memang sudah dibangun dari SMP. Makanya teman-teman jangan males-males lah untuk berorganisasi atau berserikat Pak ya, demi untuk mensupport gitu Pak ya, apa nanti yang menjadi passion kita. Terus Mbak Waris, kalau kita pengen nanya-nanya tuh untuk masyarakat yang awam nih, dia sebenarnya punya niatan untuk punya usaha, niatan aja nih Pak, niatan aja. Gimana untuk akhirnya dia itu bisa masuk pada kategori di ininya sampean, di organisasinya sampean di IKM? Ya, kalau untuk masuk di forum IKM Bangkalan itu memang saya seleksi ya. Kita kurasi untuk produknya, untuk kualitas produknya, mereknya juga. Jadi nggak sekedar pentol, tapi pentol yang bermerek dan di frozen. Jadi dia bisa dijual secara frozen supaya bisa tahan lama dan bisa masuk ke supermarket. Itu baru bisa masuk di forum IKM Di Bangkalan. IKM itu berarti ada surveyor juga untuk kelayakan apakah produk ini kualifikasinya itu sudah standar atau Iya, nanti kita lihat, itu kita ada timnya juga. Tapi Mbak, kasih tips yang paling umum, yang paling inti supaya produk bisa masuk ke sampean itu apa Pak? Poin-poin. Jadi produknya itu bisa tahan lama. Maksudnya tahan lama itu nggak sehari basi. Itu ya, nggak sehari basi. Misalkan roti, ada juga yang roti bisa bertahan 5 hari, itu masih bisa masuk. 3 hari itu masih bisa masuk di produk kami. Kemudian ada mereknya. Jadi ada mereknya Mas ya. Misalkan mereknya apa? Bariklana. Ini anggota, ini air mineral ini anggota IKM Bangkalan. Jadi air kan banyak, jualan air. Tapi kalau airnya isi ulang nggak ada mereknya, itu nggak bisa masuk di IKM. Jadi harus ada mereknya. Misalkan ini belum ada izin merek, nanti kita bantu izin merek secara gratis. Berarti sebenarnya tinggal apa kualitas produknya, soal izin merek dan lain sebagainya bisa dibantu. Bisa dibantu semua, PIRT, merek, izin merek, hak intelektual, halal, SNI, BPOM, semua bisa kita bantu. Jadi tugasnya teman-teman nanti kalau mau buat usaha terus mau dikembangkan melalui IKM itu pertama pasti kan produknya atau ininya itu bagus kualitasnya ya, dan kedua tahan lama. Itu banyak karena di IKM sendiri itu sudah ada tim surveinya untuk memastikan ini beneran apa enggak gitu. Dan misalkan nih Pak, apa sih keuntungan kalau misalkan usaha kita atau produk kita itu masuk ke IKM tuh Pak? Apa yang Banyak sekali Mas keuntungannya. Yang pertama awalnya dia tidak memiliki merek, kita bisa buatkan merek. diperbantukan semuanya? Iya, sampai selesai perizinan sudah jadi produk yang bagus dan layak dipasarkan di luar, bahkan ke luar negeri kita pasarkan. Oh berarti membantu pemasaran? Iya. Memang tujuannya kita seperti itu, Mas. Dan kalau sudah masuk IKM itu artinya produk itu sudah apa ya? Kepercayaan itu udah jaminan. Ya, gitu, nanti ada labelnya, nanti di produk itu ada labelnya Forum IKM Bangkalan. Nanti ditaruh di IKM itu bisa masuk ke supermarket besar di Surabaya. Oke. Berarti ini sudah anggotanya Forum IKM Jatim. Biasanya IKM Jatim, nah Bangkalan ini kan wilayah. Berarti standarisasinya nanti dipastikan, perizinan dibantu, terus pemasaran juga di ini. Ya. Kalau apa namanya Mbak? Kalau apa namanya pemberdayaan itu Mbak, misalkan nggak ikut-ikutan ya IKM ke pemberdayaan usaha itu enggak ya? Misalkan apa yang bantu ngembangin usahanya itu? Iya pasti sampai ke sana. Iya, kemarin aja kita sudah meluncurkan banyak sekali bantuan mesin sama mesin tusuk sate di Belega. Udah kita berikan kepada IKM Belega mesin tusuk sate, kemudian ke IKM Kamal kita berikan alat-alat untuk memasak, oven,
mixer, kemudian banyak sekali alat-alat untuk memasak kue gitu. Ada juga yang pabrik kerupuk di Bangkalan sini, kita berikan juga alatnya mulai dari tempat pembuatannya kerupuk sampai dengan perebusannya kita berikan semua. Kemudian di konveksi juga kita berikan seperti mesin jahit, mesin obras, alat pemotong kain, kita bantu. Jadi sebenarnya ini sudah keren banget kalau usaha sudah bisa masuk ke IKM itu sudah akselerasinya itu pasti jauh lebih baik, ya. Mungkin itu teman-teman kita upayakan lah untuk bisa bergabung di sana. Tapi maksudnya saya sendiri ini bingung sebenarnya, Mbak. Kalau yang familiar nih di kita ya, kayak di kementerian dan lain sebagainya itu kan UMKM, usaha mikro dan kecil dan menengah gitu. Ini IKM gitu kan. Itu bedanya apa nih, Mbak? Kalau IKM itu industri kecil menengah, di mana dia itu memproduksi sebuah produk. Memproduksi sendiri. Iya, memproduksi sendiri sebuah produk dan menjualnya gitu tentu ya. Jadi kalau IKM itu sudah pasti UMKM. Tapi kalau UMKM belum tentu IKM. Kalau UMKM itu menjual sama-sama menjual usaha di sana, tapi belum tentu Memproduksi belum tentu memproduksi. Jadi bedanya di produksi itu. Betul. Karena seperti air ini kita memproduksi sendiri, Iya. itu masuk IKM. IKM. Kalau seandainya ada toko misalkan kulaan air ini beribu-ribu UMKM, keren-keren. Nah, makanya yang harus ditingkatkan IKM-nya, karena Dirjen IKMA di kementerian juga sudah ada, itu sangat mendukung kita. Teman-teman yang masih muda juga harus kreatif, menciptakan sebuah produk yang unik, kreatif, dan bermanfaat. Karena IKM itu langsung ngurusin dari akarnya gitu, Pak ya. Kalau UMKM sendiri. Iya, benar-benar. Terus standarnya gimana sehingga layak tidaknya produk benar-benar kita tahu gitu. Iya. Ini bisa dikonsumtif, manfaatnya juga apa, kemudian ini layak apa tidak. Di sini kan ada SNI, ada perizinan-perizinan seperti itu. Mbak, berarti masih sedikit ya kesadaran masyarakat tentang industri kecil menengah. Kalau masyarakat umum mungkin sedikit ya, tapi kalau untuk di kalangan masyarakat pengusaha udah paham semua. Iya, dan biasanya kalau pengusaha malah kan pengen dari dari asalnya sampai ke penjualan kan pengen ini semua kan. Iya. Yang lebih tepat tuh di IKM-nya itu, Mbak. Iya. Mbak, kalau misalkan selain di Bangkalan nih, Mbak, organisasi IKM nih misalkan yang nonton ini dari mana Jawa Tengah, dari mana mungkin Surabaya dan lain sebagainya, itu gimana tuh, Mbak? Ada nggak itu IKM di? Baik, itu ada. Kalau dari Surabaya itu ada namanya Forum IKM Surabaya, Forum IKM Tulungagung, Forum IKM Mojokerto. Se-Indonesia sudah kebentuk bagus berarti, Mbak ya? Alhamdulillah sih kalau kita pusatnya di Jawa Timur, jadi namanya Forum IKM Jatim, FIJ. Oh iya, jadi per provinsi gitu, Mbak. Iya. Sehingga misalkan dari berbagai daerah manapun itu bisa dibantu gitu, Mbak ya. Berarti kalau kayak Sampang berarti ada Pemekasan. Ada semua ada. Dan khusus di Bangkalan itu keren sekali, Kabupaten Bangkalan memiliki sentra IKM Bangkalan yang terletak di dekatnya Suramadu, arah kalau menuju dari Madura mau ke Suramadu kiri jalan itu ada namanya sentra IKM Bangkalan. Yang ada gedung-gedung, terus bawah ada lapangan luas gitu. Betul, di situ terpusat nanti anggota Forum IKM Bangkalan ada di situ. Keren. Kalau aktivitas sekarang nih, Mbak, kan IKM ini penting banget nih ya. Saya juga baru tahu gitu kalau malah lebih keren nih IKM karena kita sudah jadi pemilik, terus kita sendiri yang menjadi produsen gitu kan. Iya. Bisa menentukan sendiri. Upaya apa sih, Mbak, yang teman-teman IKM ini sekarang lagi jadikan agenda nih supaya ningkatin kesadaran masyarakat Madura terutama mungkin tahu Jawa Timur ini untuk bisa berkontribusi di IKM nih, Pak. Untuk kontribusi kepada IKM dari masyarakat umum gitu ya. Itu ya banyak sih, misalkan contohnya nih seperti merokok. Salah satunya kan memang negatif ya perokok itu, tapi secara tidak langsung dia itu sudah memberikan kontribusi kepada para pelaku IKM. Karena merokok ini, Pak. Iya, karena kan dari bea cukai itu kan dimintain pajak tuh yang untuk produsen pabrik rokoknya itu kan dimintain pajak kan. Nah, yang memberi pajak kan juga yang perokok juga toh.
Nah, itu hasilnya itu diberikan bantuan untuk mesin-mesin pada para IKM. Oh iya, ini kameramen Salah satu contohnya ini, Mas. menjadi perokok gitu, Mbak. Salah satu contohnya, Mas. Tapi bukan berarti Mbak Waris ini anu loh ya teman-teman, nyaranin untuk jadi perokok lah ya. Tapi itu salah satu contoh. Salah satu contoh yang terjadi di Bangkalan gitu Iya, ya, yang banyak memberikan dampak positif kepada pada IKM Bangkalan. Kalau dalam konteksnya perekonomian kita harus pisahkan dulu. Kalau dalam konteksnya perekonomian itu memang bagus tuh Pak ya. Tapi dalam perspektif lain seperti kesehatan dan lain sebagainya. Karena memang kalau saya yakin nih Pak, kalau saya pernah baca buku itu katanya daerah atau negara yang maju itu yang pengusahanya itu minimal 10% Betul. dari populasi atau apa itu ya. Sedangkan Indonesia, IKM ini kan langsung dari basic gitu kan ya. Kalau Indonesia masih minim kayaknya pengusaha tuh Pak. Iya, ketika di luar negeri di negara yang maju itu minimal 10%, Indonesia waktu itu masih 0, Ya Allah. jadi Bapak Presiden Jokowi ini menargetkan 4% minimal harus pengusaha. Subhan. Dan semoga impian Bapak Presiden ini segera terwujud. Ayo kita semua, walaupun kita sekolah, kita bisa jadi pengusaha. Kenapa Pak menurut sampean menjadi pengusaha itu sangat penting gitu, bahkan sampai itu menjadi tolok ukur gitu kan kemajuan negara gitu. Iya, karena perekonomian negara ini, maju tidaknya negara ini itu diukur dari pengusaha tadi minimal 10% itu negara kita akan maju. Masih perputaran ekonomi. Iya, seperti krisis moneter ya. Itu goncang semua negara. Tapi kalau IKM atau UMKM di sebuah negara itu minimal 10%, maka negara itu aman. Tetap survive. Iya, ya, anti krisis kalau sudah. Iya, betul. IKM-nya bagus tuh, Pak. Iya. Keren. Tidak bergantung sama negara terus. Jadi teman-teman tuh coba mulai dari sekarang itu setelah tahu tentang keberadaan forum IKM ini, mulai buat plan gitu Pak ya untuk buat usaha yang sekiranya bisa memproduksi sendiri. Ya, walaupun belum punya usaha nggak apa-apa, gabung, tanya-tanya boleh, nanti nggak punya usaha boleh? Iya, nanti kita berikan untuk menciptakan ide kreatif. Berarti sekarang murni tentang kemauan aja. Iya, harus, dan bukan hanya mau tetapi duit, lakukan. Subhanallah, duit teman-teman lakukan. Iya, duit. Jadi untuk forum IKM ini sangat luar biasa karena yang penting punya kemauan, punya ketekunan, terus tanggung jawab. Di IKM sama sampean ini akan dibantu mulai dari diarahkan untuk buat usaha apa, mungkin kalau di Bangkalan disesuaikan dengan daerah-daerahnya, terus aset daerahnya, sehingga mulai dari nol banget tuh Pak sampean bantukan. Karena kita bukan hanya menunggu peluang, tapi kita harus bisa menciptakan peluang. Di titik tersulit apapun, kita harus bisa menciptakan sebuah kesempatan sekecil apapun itu. Iya. Jadi nggak punya apa-apa, nggak punya ide, nggak punya apa, wes lakukan dulu niatnya. Kemauannya ayo kita tanya-tanya dulu sama kita. Talatin ininya gimana? Dan alhamdulillah besar organisasinya walaupun semuanya itu free. Ya memang karena organisasi pengusaha ya teman-teman. Jadi kalau soal uang sebenarnya bukan soal lagi lah ya. Tapi apalagi kalau gratis banget itu Pak. Jadi join itu kita gak ada persyaratan. Nggak ada. Sudah tidak perlu usaha, tidak perlu ini tertentu. Yang penting mau ulet aja gitu Pak ya. Betul. Beneran tentang syaratnya itu hanya hal-hal yang basic banget teman-teman. Yang lebih ke personal begitu. Semangat, ulet, terus ada tanggung jawab. Udah bisa masuk IKM gitu. Banyak Mbak ya anggotanya sampean yang sampean bantu dari tidak punya apa-apa. Iya, tidak punya produk, tidak punya usaha. Iya, ada. Tapi kita ada kelasnya ya. Jadi ada namanya grup itu kelas Forum IKM Bangkalan. Itu sudah memiliki produk semua di situ ya. Kalau yang masih belum punya produk, yang kita masih ajarin itu nanti setiap daerah. Nanti namanya Forum IKM Klampis, Forum IKM Blega, Forum IKM Kokop, ya, kecamatan-kecamatan. Nah, ya betul. Ada 28 kecamatan di Kabupaten Bangkalan yang tergabung di Forum IKM Bangkalan. Beneran harus segera ini teman-teman setelah tahu ini harus segera cari di daerah masing-masing, kecamatan masing-masing untuk kita bisa aktif di IKM begitu kan. Karena ini akan sangat membantu begitu teman-teman terhadap pendapatan ya.
terhadap usaha pribadi dan bahkan kemajuan dari usahanya. Bahkan untuk negara kita sendiri. Bahkan untuk negara. Iya, perekonomian negara itu tergantung dari kita. Karena ini sudah levelnya industri, bukan hanya marketing, jualan, Iya. usaha begitu. Oke, Pak. Sekarang kan sampean udah keren banget nih, udah jadi ketua IKM Bangkalan gitu. Kalau boleh saya tanya tentang Bangkalan tuh kira-kira produk yang apa namanya itu mainstreamnya ya atau umumnya di IKM itu yang tergabung di sini itu apa? Kalau kita yang khas itu ya ada olahan salak. Di situ banyak sekali hasil dari produk salak. Ada kopi salak, ada kurma salak, ada kismis, kemudian ada sirup salak. Banyak sekali olahan salak. Kemudian itu yang khas dari Bangkalannya. Kemudian ada juga yang kuliner seperti sinjai atau harisa, soto wawan itu juga. Sinjai sama Harisa itu juga anggotanya. Iya, juga gabung sama kita gitu. Dan itu juga khas yang dari Bangkalan. Kemudian tidak kalah lagi juga ada batik di Bangkalan, Ya, yaitu batik. dari Tanjung Bumi. Iya benar. Dan sekarang ini juga ada batik yang sampai go internasional, itu batik aromaterapi dari Bangkalan Madura. Oh iya, ini saya ada yang lupa nih teman-teman. Ada berita yang sangat besar begitu. Selain beliau itu pernah diundang di 2018 ke Big Circle-nya Kick Andy itu, beliau ternyata juga produknya pernah dipasarkan langsung oleh Presiden kita Joko Widodo di G20 di Bali kemarin, Pak ya. Tahun 2022. 2022, sorry. Boleh sampean ceritakan tuh gimana awalnya produk dari Bangkalan, dari kabupaten yang bisa dibilang kecil gitu ya, bisa di forum dunia gitu kan, di forum global itu gimana ceritanya? Ya, karena memang saya sendiri kebetulan kan binaannya Bank Indonesia. Kemudian produk kita itu dipasarkan juga oleh Bank Indonesia. Kalau Bank Indonesia kan secara linknya sangat luas gitu kan. Beruntung sekali saya bisa masuk di binaan Bank Indonesia. Dan juga IKRA. IKRA itu Industri Kreatif Syariah Indonesia. Jadi sangat didukung oleh pemerintah kita. Itu dan kemarin saya mendapatkan penghargaan itu sebagai 2 kali mendapat penghargaan di akhir tahun 2022, persisnya di Desember ya. Itu di Surabaya dan di Bali. Itu sebagai UMKM terbaik di Bali itu. Kemudian yang di Surabaya itu sebagai UMKM terkolaboratif. Lalu berarti itu sudah ditepis ya, dapat ditepis ya dengan hadirnya produknya sampean ini, batik ini, bahwa produk Madura itu kualitasnya biasa gitu kan. Ini nyatanya bahkan dipasarkan langsung di level global, di G20, terus juga penghargaan-penghargaan yang sampean dapatkan gitu. Akhirnya kita lebih tertarik nih Pak untuk bahas yang batik yang sampean ini level nasional ini, karena kan batik nih banyak Mbak ya, banyak sekali hampir di setiap daerah, bahkan kalau kita ini Malaysia atau apa itu kan isu tentang batik. Yang menjadi menarik ya atau unggul dari batik ini nih apa Mbak ya sampean? Karena Madura nih Pak ya. Iya. Karena memang di sini saya mengangkat Maduranya, jadi yaitu batik tulis Madura yang beraroma terapi. Jadi dia tuh wangi rempah khas Indonesia, ada cengkeh, ada kayu gaharu, ada bunga mawar melati, cempaka, kayu cendana juga, jahe. Jadi kita mix jadi satu, jadi rempah-rempah yang aromanya benar-benar eksotik yang diminati oleh wisata asing. Karena nilai plusnya itu memang di aroma tanpa tanpa menanggalkan kualitas dari batik. Warnanya, batiknya, iya betul. Kalau untuk motifnya dan warnanya itu masih tetap pakemnya batik Madura, tetap kita tidak lupakan itu. Kalau di pemerintahan sampean nyambungnya ke kementerian apa juga di IKN? Saya di IKMA, kemudian di Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri sudah banyak kerjasama. Kementerian Luar Negeri pernah bawa kita acara di Australia, itu acaranya misi dagang tahun 2020 kemarin. Kemudian kalau di Kementerian Perindustrian sudah bawa kita ke Korea Selatan seperti itu. Nah, Kementerian Perdagangan juga bawa kita ke Australia, dan tahun ini bulan Februari ini
bawa kita lagi ke Australia, Mas. Subhanallah. Sydney. Beneran jangan disia-siakan teman-teman, karena saya juga alhamdulillah banget kita bisa mendatangkan Mbak Waris di sini karena saya juga bisa belajar. Karena kebetulan nih Mbak, banyak circle kita itu orang yang punya ambisi untuk menjadi pengusaha. Cuma tadi tuh terkendala mungkin gimana ya untuk membuat maksudnya kayak planning gitu kan, perencanaan bisnis ke depan tuh masih ramang-ramang. Jadi itu bisa nanti kita diskusikan di forumnya sampean ya Mbak. Bisa. Subhanallah. Terus kalau misalkan mau join di forumnya sampean tuh caranya gimana? Nanti langsung aja kan ada Instagramnya Forum IKM Bangkalan. Itu bisa ini ya, message. Itu kalau saya dari mana, namanya siapa, seperti itu perkenalan. Nanti kita bisa linkkan melalui teman-teman dari daerah tertentu. Misalkan dia dari daerah mana, misalkan kecamatan 10, nanti kita linkkan ke kecamatan yang pegang kecamatan 10 itu siapa ketuanya. Atau kalau misalkan di luar Bangkalan misalkan. Oh ya, bisa juga. Bisa juga sampean linkkan. Bisa nanti. Sebegitu seriusnya sampean untuk pengembangan. Iya. Kita kan harus hidup itu bisa bermanfaat, Mas. Benar. Kalau hidup tidak bisa bermanfaat, rasanya apalah artinya hidup kan? Ya kayak hampa banget pasti kalau hidup. Ya kayak keberadaannya itu kayak nggak ada gitu. Iya, kita harus saling membantu supaya bisa sukses berjamaah. Benar. Dan sudah di levelnya sampean nih, artinya sampean sudah puas banget karena kontribusinya bukan sekedar selesai untuk keluarga, untuk daerah, untuk Madura atau negara. Ya. Karena kalau kita ekspor ke luar negeri itu udah visa wes mainnya. Kita kan sudah bisa membantu perekonomian negara kita, kemudian bisa memajukan negara kita untuk dengan produknya, bukan hanya perekonomian tetapi juga melalui prestasi seperti di Amerika saya mendapatkan prestasi yaitu mendapatkan sebagai wanita kreatif dunia. Itu dari Indonesia loh. Ini dunia loh teman-teman. Keren banget. Itu tahun 2016. Dan saya bangga karena saya dari Indonesia dan teman-teman saya waktu itu dari internasional yang berkumpul di Amerika itu ternyata Indonesia yang produknya terbaik dari Madura lagi. Ini judul yang keren itu dari Bangkalan untuk Indonesia, dari Madura untuk Indonesia. Tuh baik, adanya sampean, ada produknya sampean. Ya, bahkan dari Madura untuk dunia. Dari Madura untuk dunia teman-teman. Itulah Mbak Waris teman-teman, ketua IKM Bangkalan yang kehidupannya itu selalu mikirin gimana supaya bisa berkontribusi memajukan negara kita gitu kan dalam hal ekonomi. Tapi ini saya boleh nanya lebih dalam nggak Mbak? Kayak kan Madura tuh Mbak identik ya, ada stigma bahwa orang Madura itu di luaran sana itu masih ada stigma ya miskin, kurang terdidik, begitu terus kasar-kasar. Itu dalam perspektif sampean sebagai wanita kreatif dunia tuh gimana? Kalau saya dulu, makanya pertama kali saya dikenal itu dikiranya sama orang waktu itu di Surabaya acaranya ya. Dikiranya Mbak Waris itu gendut, hitam, jelek gitu. Wah. Suka marah dan lain-lain. Ternyata enggak kenyataannya gitu. Adem. Nah, jadi enggak seperti yang dipikirkan. Kemudian ini Mbak Waris itu biasanya kalau orang Madura kan minim pendidikan gitu, sedikit-sedikit tersinggung. Apa yang ditunjukkan yang kurang baik gitu ya. Ternyata ini enggak. Di situ saya merubah mindsetnya teman-teman, mindsetnya orang yang mengenal Madura seperti ini. Enggak, ini loh Madura itu indah. Dengan keindahan batiknya, motif batiknya, warna batiknya, wangi, harum. Kerja kerasnya, uletnya, kerja kerasnya, konsisten. Kemudian kerja keras yang luar biasa atau pantang menyerah, hujan-hujan tetap berangkat. Saya pernah datang ke sebuah sampean pakai mobil karena makanya hujan-hujan tetap berangkat. Dulu saya pakai sepeda. Pernah datang sebuah meeting di Surabaya. Saya pakai sepeda motor, jas hujan saya untuk menutupi batik saya supaya tidak kena hujan. Jadi saya datang ke acara itu dalam kondisi basah. Setidaknya saya datang daripada saya tidak datang sama sekali. Sampean tetap berangkat gitu? Saya tetap berangkat dan supaya saya tidak dianggap nggak datang dan dari Madura gitu kan. Basah-basah saya menunjukkan kalau saya bisa tanggung jawab. Kalau orang Madura ini paling ya agak hadir itu kan orangnya agak disiplin gitu kan mungkin. Itu ya pikirannya. Saya tetap datang walaupun hujan.
itu membuktikan kalau kita bisa bertanggung jawab. Oke, lebih dalam lagi nih Mbak, saya mau minta pendapatnya Sam. Kan memang diakui ya, memang rata-rata perekonomian orang di daerah kita nih di Madura ini kan masih rendah lah ya, atau masih menengah ke bawah gitu. Itu apa nanti? Sampean optimis gak sih untuk bisa memajukan secara sampean sudah di level ini ya, IKM, terus sampean sudah go internasional beberapa kali. Optimis gak sampean bisa memajukan perekonomian masyarakat Madura? Saya sangat optimis. Saya tidak jauh-jauh untuk seluruh masyarakat Madura atau seluruh masyarakat di Indonesia. Dari hal yang kecil dulu, contohnya saya sendiri. Iya. Saya awalnya untuk mau beli laptop tidak mampu, mau sekolah tidak mampu. Itu sudah kuliah sampean yang gak mampu beli laptop. Iya kan, saya masih mahasiswa, sedangkan teman-teman di Perbanas semua wajib pakai laptop, Mas. Nah, waktu itu saya dengan berjualan batik ini bisa beli handphone sendiri, laptop sendiri, sepeda motor sendiri. Waktu itu akhirnya saya semakin berkembang usaha saya beli mobil sendiri, beli rumah sendiri, tanah sendiri. Jadi Beli pulau sendiri kayaknya sampean. Amin. Ada backup. Keluar negeri sendiri kan enak ya Mbak ya, Mas ya, keren gitu kan. Jadi begitu mandirinya sampean. Membuktikan dari diri kita sendiri, dan saat ketika semua orang yakin dengan kita, kenapa enggak gitu? Ayo kita belajar bareng. Saya seperti ini karena seperti ini. Berarti sebenarnya setiap orang itu bisa sesukses sampean. Bisa bahkan lebih dari saya. Iya, iya. Keren banget, sangat inspiratif teman-teman, karena saya banyak mendatangkan bintang tamu ke sini dan memang orang-orang yang sudah sukses termasuk sampean di titik ini sebenarnya punya satu kesamaan Mbak, kayak optimisme yang tinggi. Jadi kayak sampean nggak peduli dari kondisi apapun, sampean bahkan belum punya laptop, belum punya apa-apa, sampean bisa sesukses ini, dan itu kan terhitung dalam beberapa tahun saja, Mbak. Oke, kalau menurut sampean yang masih banyak nih menghambat perekonomian ya, kemajuan perekonomian masyarakat di Madura khususnya, di Jawa Timur atau bahkan di Indonesia, itu berarti apa, Mbak? Sampean sudah membuktikan itu bisa terpecahkan loh, kayak kasus kemiskinan, kasus keterbatasan ekonomi, dan itu sampean sudah bisa memecahkan, Bang. Lalu kok yang lain ini belum gitu? Apa menurut sampean kendala yang Mereka, iya, salah satunya mereka tidak mau bergerak gitu ya. Maksudnya hanya punya angan-angan, tapi tidak mau bergerak gitu, tidak mau melakukan. Padahal kalau dilakukan itu sangat mudah sekali dan pasti ada jalan dari Allah gitu. Jadi rata-rata saya tuh jadi keinget salah satu menteri, mungkin menteri keuangan, yang bilang, jadi sebenarnya peluang itu bukan tertutup untuk orang yang tidak berpendidikan atau bodoh, tapi untuk yang malas. Ya betul. Jadi kalau orang malas ya semuanya nggak bisa ngerjain. Padahal kalau kita mau, semua bisa kita kerjain, semua bisa kita dapatkan. Gitu. Berarti syaratnya udah agak males aja gitu ya, Pak? Iya, karena setiap produk itu pasti ada pembelinya. Jadi Saya yakin gitu, Pak. pasti itu sudah ada di dalam Al-Quran. Setiap produk itu pasti ada pembelinya, nggak mungkin nggak ada pembelinya. Jadi jangan pernah takut, ragu atau tidak yakin dengan produk kita. Produk kita tuh pasti ada yang beli. Pasti ada yang beli. Iya, dan Ada yang butuh gitu, Pak ya. Betul, dan setiap manusia itu pasti punya rezeki. Pasti Allah tuh udah menciptakan manusia itu sudah dengan rezekinya gitu. Kita nggak usah takut dan khawatir dengan kita tidak akan laku, takutnya produk kita nggak gini, nggak gini. Itu cuma keraguan-keraguan Iya. aja. Itu cuman sepintas untuk Ketakutan gitu, Pak ya. iya yang membayangi kita. Sebenarnya itu nggak ada, itu nggak akan terjadi seperti itu. Ada faktor lain nggak, Mbak, selain ini ya yang menghambat kesuksesan orang nih? Untuk kaya lah bahasanya ya. Selain males itu apa, Mbak? Ada nggak? Atau itu saja? Dia rasa takut, kurang percaya diri dengan Tuh, teman-teman. dengan diri sendiri, dengan produknya, seperti itu. Sebenarnya poinnya itu ya satu, niatnya harus baik dulu. Satu, Niatnya harus baik. niatnya harus baik dulu. Pasti nanti apapun yang terjadi ada pertolongan dari Tuhan kita, karena niatnya baik, gitu kan. Kalau niat yang baik juga kita akan semangat melakukan sesuatu, karena saya mau ini, karena saya mau ini, gitu terus. Misalkan nih, dan yang kedua niatnya sudah baik ya. Yang kedua ini selalu mengutamakan kepentingan orang tua kita, yang punya orang tua ya, merajakan orang tua kita supaya kita dirajakan juga. Harus Sama. berbakti ke orang tua.
Benar, jadi sesibuk apapun orang tua kita itu merajakan orang tua, semua kebutuhannya orang tua, minta doa restunya, kayak gitu. Harus dibahagiakan ya. Bekerja keras dan berdoa. Udah kita lakuin itu aja. Insya Allah kita sukses banget. Nah, nanti mengalir seiringnya waktu, kita akan dapatkan semua yang kita impikan itu. Karena Allah memberikan sesuatu itu sesuai yang kita butuhkan, bukan sesuai yang kita inginkan. Dan tepat waktunya itu akan tepat sekali. Siap. Luar biasa banget teman-teman. Jadi beliau itu bukan hanya orang yang pengusaha yang sukses, organisatoris yang sukses. Beliau juga bukan hanya sekedar wanita yang sukses ya sampai level internasional, tapi Mbak Waris ini punya kepedulian yang sangat tinggi, yang sangat besar terhadap perkembangan sosial ya, terhadap lingkungan. Dan sampean ada harapan Mbak untuk sekali lagi ya, karena emang ini masih di ranah Madura, untuk orang-orang di Bangkalan, di Madura, di Jawa Timur atau bahkan di Indonesia, apa harapan sampean ke depan? Harapan saya ke depan adalah saya ingin membawa semua produk IKM Bangkalan go internasional. Bangkalan aja? Iya, saya yakin produknya IKM Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Indonesia itu bisa go internasional. Dan sampean optimis? Optimis banget, pasti bisa. Karena saya dari diri saya sendiri, batik saya yang dari kampung, dari desa, bagaimana saya memperkenalkan di Surabaya, memperkenalkan di luar negeri, itu dengan perjalanan yang tidak mudah, tapi kenyataannya bisa gitu. Tapi sampean ini orang yang sangat kuat loh Mbak. Kalau saya pribadi kan, kita sama-sama dari kampung, itu sudah ngeblok ya. Dengan kenyataan kita dari kampung, itu sudah kayak ngeblok diri kita. Gak mungkin nih saya bersaing dengan orang kota yang notabene udah lebih terdidik, lebih ekonominya udah lebih, ini akselerasinya juga lebih cepat begitu kan, dan semua akses mereka sudah punya gitu. Dan sampean ini punya kepercayaan diri yang besar banget, yang tinggi banget, sampai sampean nggak peduli gitu kalau sampean dari orang desa, dari pelosok tuh gimana sampean punya kepercayaan diri kayak gitu? Awalnya saya sempat minder ketika saya di kampus itu sama teman-teman selalu diejekin. Karena tas saya yang sudah rusak, saya pakai terus, nggak bisa disleting. Sama teman-teman diejekin, ditaruhin bungkus air mineral ini, taruh ini tempat sampah ini, bukan tas gitu. Ya Allah. Satu, yang kedua saya dibilangin Meduro, nggak pernah manggil nama saya. Meduro itu bukan ini loh, bukan identitas teman-teman, tapi kayak ejekan gitu. Ya benar, Meduro, manggil saya seperti itu. Dari situ saya punya balas dendam yang positif. Gak terima sama gak terima. Saya harus jadi orang. Saya harus bisa membuktikan kepada teman-teman saya semua kalau orang Madura tuh hebat. Subhanallah. Dari pertamanya saya di organisasi, saya bisa sampai jadi calon presiden mahasiswa waktu itu. Dari sekian ratus mahasiswa sampai puluhan, sampai terpilih 6. Dan 6 ini sudah jelas nanti akan menjadi kandidat BBM. Disitulah saya wajah saya, nama saya terpampang di kampus-kampus, di di banner, ada rasa bangga di situ. Ya. Akhirnya saya terus semangat dan percaya diri kalau saya tuh pasti bisa. Setelah sampean sering diejek dan lain-lain, sampean tidak memilih untuk ada di zona nyaman udah. Iya. Udah sampean saya harus apapun bisa tampil gitu. Mau capek, mau malas sudah nanti. Betul. Yang lain tidur, saya bangun, saya belajar, saya mengaji, saya hafalan di pondok. Yang lain pada istirahat pulang kampus, saya jualan batik, ke Sidoarjo naik sepeda motor waktu itu. Dan saya dari Madura, Tanjung Bumi, saya dari Surabaya pulang kuliah jam 9 pagi, jam 9 pagi pulang kuliah langsung ke Tanjung Bumi, dari Tanjung Bumi balik lagi ke Surabaya, nggak peduli hujan, malam saya terjang itu demi pendidikan saya pengen lulus S1, sesimpel itu waktu itu. Ternyata sekarang saya bisa menikmati hasil yang proses panjang yang saya lewati itu. Ya Allah teman-teman, ini keren banget. Saya sendiri terpukau ya dengan ada orang yang menurut gambaran saya itu adalah orang-orang level nasional seperti di artis-artis di Jakarta di sana. Ternyata orang itu ada di samping saya gitu kan.
bisa kita ajak ngobrol bareng dan bercerita seperti ini. Saya excited banget, saya sangat terpukau dan saya sangat appreciate terhadap apa yang sudah sampean lakukan dan capaian sampean yang sampean sudah dapatkan tuh semoga ke depan semakin sukses, semakin berkembang dan IKM yang sampean ini semakin maju. Amin. Oke, mungkin itu saja dari kita teman-teman. Obrolan dengan Mbak Waris ini satu obrolan yang menggugah dan semoga ini benar-benar bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekarang mulai ayo bersama-sama sadar tentang pentingnya berwirausaha gitu Mbak ya. Pertama gabung di forum-forum seperti IKM dan forum-forum usaha lainnya sehingga ini bisa mengincrease kesuksesan kita bersama. Siap. Mungkin ada hal yang ingin sampean sampaikan lagi Mbak sebelum kita closing? Ya, untuk teman-teman jangan memikirkan usia saya yang masih muda atau berpikir saya sudah tua, jangan. Setiap kesempatan di titik keberuntungan kita tidak pernah tahu, di titik umur berapa kita akan sukses, akan beruntung, kita tidak tahu. Jadi jangan pernah berhenti, terus bergerak. Fokus aja sama usaha. Fokus, terus bergerak, nanti insya Allah titik keberuntungan itu akan Anda temui dan ketika dirasakan benar-benar nikmatnya Masya Allah. Sangat berharga dan sangat sederhana teman-teman pesan dari beliau. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya saking sudah speechless gitu mau ngobrolin apa yang semoga hal sederhana ini tapi berharga ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman sekalian di sana. Mungkin itu saja obrolan kita dengan Mbak Waris pada sore hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan Mbak Waris untuk obrolan yang inspiratif. Oke teman-teman, salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Thank you.